Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai indikator-indikator dari hak sipil. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Bella Serli Amalia dengan NIM 014, yang kedua ada Wika Setia Bahara dengan NIM 109, yang ketiga ada Adelia Oktaviani Putri dengan NIM 111, yang keempat ada Widya Ayu Pramesti dengan NIM 129, yang kelima ada Hana Safitri dengan NIM 132, yang keenam ada Balkis Gaida Bahia dengan NIM 183, yang ketujuh ada Indah Fitria Utami dengan NIM 191, yang kedelapan ada Aulia Febianti Muhadi dengan NIM 194. Selanjutnya, sebelum kita memasuki mengenai indikator-indikator dari hak sipil, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hak sipil tersebut. Menurut Ifdal Kasim, hak sipil merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia. Hak ini dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia dapat bebas menikmatinya. Hak sipil ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Indah, dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai komponen dan indikator mengenai hak hidup. Yang pertama, ada komponen hak untuk menyelamatkan diri dari musibah atau ancaman, dan mempunyai indikator tersedianya bahan pokok makanan bagi masyarakat yang terkena musibah. Yang kedua, hak untuk menjalani kehidupan secara layak, yang indikatornya tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang layak. Komponen yang ketiga yakni hak untuk mengembangkan potensi diri. Indikatornya tidak ada batasan lagi masyarakat untuk melakukan suatu hal yang dinilai positif. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan keturunan dan hak untuk dilahirkan. Yang mempunyai indikator setiap manusia berhak untuk dilahirkan karena hal tersebut termasuk dalam hak asasi manusia, di mana setiap manusia secara hukum berhak untuk hidup. Selanjutnya ada hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Mempunyai komponen yang pertama, hak untuk tidak diperlakukan semena-mena. Indikatornya setiap manusia berhak untuk mendapat perlakuan sesuai hakikat hidup manusia. Dan yang kedua, hak untuk membela diri, yang mempunyai indikator setiap manusia berhak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, ada hak untuk dibela apabila tidak bersalah. Setiap manusia yang merasa tidak melakukan kesalahan berhak untuk mendapatkan pembelaan diri atas suatu kebenaran. Dan komponen yang keempat, ada hak untuk dihargai dan dihormati, memiliki indikator tiap-tiap manusia berhak untuk saling dihargai serta dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir, ada komponen hak untuk diperlakukan secara baik, yang memiliki indikator setiap manusia pada hakikat hidupnya harus mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala aspek. Yang berikutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aulia Febianti. Paul, dipersilakan. Hak sipil ketiga adalah hak bebas dari perbudakan. Komponennya adalah hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperdagangkan, dan hak untuk menolak kerja paksa. Sedangkan indikatornya adalah tiap manusia yang hidup memiliki hak untuk memerdekakan atas dirinya sendiri. Tiap manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dari hewan, sehingga tidak dapat diperdagangkan secara bebas, serta tiap manusia dapat menolak pekerjaan yang tidak dapat memberikan upah dan diperlakukan sewenang-wenang. Kemudian hak sipil keempat adalah hak atas kebebasan atau keamanan pribadi. Komponennya adalah hak untuk melindungi diri sendiri, hak untuk dilindungi dari hal yang mengancam keamanan pribadi, dan hak untuk bebas menentukan pilihan selama tidak melanggar peraturan. Sedangkan indikatornya adalah setiap orang berhak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara terkait ancaman keamanan diri pribadi,
serta setiap orang dapat dengan bebas memilih sesuatu selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Widya. Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi memiliki komponen yang pertama hak untuk diperlakukan sama meskipun berstatus sebagai tahanan yang memiliki indikator setiap orang baik yang berstatus sebagai tahanan maupun tidak wajib mendapatkan perlakuan yang sama seperti manusia umumnya. Yang kedua hak untuk tidak diperlakukan melebihi batas kemanusiaan memiliki indikator setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang masih dapat diterima oleh batas kemampuan orang tersebut. Yang ketiga, hak untuk tidak dilecehkan di sel tahanan. Memiliki indikator setiap tahanan yang berada dalam sel wajib mendapatkan perlindungan dari aparatur sipil agar tidak terjadi tindak pelecehan dalam sel tahanan. Yang keempat, hak untuk tidak diperlakukan berbeda dari tahanan lain. Memiliki indikator setiap orang yang berstatus sebagai tahanan wajib diperlakukan sama dengan sesama tahanan lain tanpa terkecuali. Selanjutnya, hak bebas dari penahanan atas hutang memiliki komponen yang pertama, hak untuk bebas melakukan utang piutang, memiliki indikator setiap orang berhak berhutang atau menghutangi berbagai pihak sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti bank atau individu. Yang kedua, hak untuk bebas menyelenggarakan sewa-menyewa, memiliki indikator setiap orang berhak menyewa atau menyewakan suatu barang kepada orang lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga, hak untuk bebas melaksanakan kegiatan jual beli, yang memiliki indikator setiap orang dapat secara bebas melakukan proses jual beli dengan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya ada hak bebas berpindah dan memilih tempat tinggal, yang memiliki komponen yang pertama ada hak untuk bebas menentukan tempat tinggal, yang kedua ada hak untuk bebas meninggalkan tempat tinggal lama, yang ketiga ada hak untuk berpergian, dan yang keempat ada hak untuk menempati tempat tinggal baru, yang memiliki indikator yang pertama, setiap orang yang mendiami suatu wilayah atau negara berhak untuk menentukan wilayah mana yang akan ia tinggali. Yang kedua, setiap orang memiliki hak untuk pergi meninggalkan wilayah lama tempat ia tinggal secara bebas. Yang ketiga, setiap orang boleh untuk berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lainnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan yang keempat, setiap orang dapat membuat sebuah tempat tinggal baru di wilayah yang ia pilih sebagai tempat tinggal. Yang selanjutnya ada hak kebebasan bagi warga negara asing yang memiliki komponen yang pertama ada hak untuk bebas berpakaian, yang kedua ada hak untuk bebas berkunjung ke wilayah Indonesia, yang memiliki indikator yang pertama setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia bebas untuk memakai pakaian apapun sesuai dengan yang mereka kehendaki. Yang kedua, setiap warga negara asing dari berbagai negara diperbolehkan untuk berkunjung ke wilayah Indonesia, tentunya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Hana. Untuk Hana, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu hak perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal. Komponen yang pertama yaitu hak atas pemberitahuan alasan penangkapan, lalu hak untuk segera dihadapkan ke pengadilan, hak ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah, hak diperlakukan setara dalam pengadilan, hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, hak untuk mendapat bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan hak untuk tidak dibebani pembuktian. Dengan indikatornya yaitu yang pertama, setiap orang yang hendak dilakukan penangkapan wajib mengetahui alasan mengapa ia ditangkap. Lalu, setiap orang yang terbukti bersalah, jika kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan telah lengkap, maka harus segera diadili. Yang ketiga, setiap orang yang menjadi korban dari penangkapan yang tidak secara resmi, maka ia harus mendapatkan ganti rugi atas peristiwa tersebut. Yang keempat, setiap orang yang diadili di muka pengadilan harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa memandang latar belakang seseorang tersebut. Yang kelima, setiap orang yang berada dalam proses penyidikan dapat secara bebas dan tanpa adanya tekanan dalam memberikan sebuah keterangan. Yang keenam, setiap orang yang menjalani proses pengadilan diperbolehkan untuk memperoleh pendampingan dari lembaga hukum dalam tiap proses pemeriksaannya. Lalu yang ketujuh, setiap orang yang dalam proses pengadilan tidak dibebankan kepadanya untuk melakukan sebuah pembuktian yang bersifat tidak mendesak.
Lalu, hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum. Memiliki komponen yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapat perlakuan adil dalam hukum, dan hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Dan indikatornya ialah yang pertama, setiap orang berhak mendapatkan pembelaan dari lembaga bantuan hukum seperti advokat atau pengacara. Yang kedua, setiap orang yang dalam proses penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan harus diperlakukan secara setara tanpa terkecuali. Yang ketiga, setiap orang berhak mendapat kejelasan mengenai proses peradilan yang dijalaninya. Yang keempat, setiap orang berhak diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dan yang kelima, setiap orang berhak melakukan penolakan penggeledahan apabila tidak terdapat surat penggeledahan yang sah. Slide selanjutnya. Hak larangan propaganda perang dan diskriminasi dengan komponen hak atas kesetaraan gender, hak atas perlindungan perempuan, hak atas perlindungan dari pelecehan seksual, hak atas larangan pengecualian terhadap SARA, hak atas kesejahteraan dan kepentingan anak atau diskriminasi anak, hak atas perlindungan kepentingan masyarakat kurang mampu, dan hak atas perlindungan kelompok minoritas. Dengan indikator yang pertama, setiap manusia baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki berhak untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang gender. Yang kedua, setiap manusia utamanya perempuan wajib mendapatkan perlindungan hukum atas haknya. Yang ketiga, setiap manusia wajib mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun non-hukum terhadap tindakan pelecehan yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa memandang gender seseorang. Yang keempat, setiap orang yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Yang kelima, setiap anak wajib mendapatkan kesejahteraan bagi kehidupan anak serta perlindungan bagi kepentingan anak selama hidup, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, bagi setiap orang yang termasuk sebagai masyarakat yang kurang mampu harus mendapat perlindungan yang sama tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, setiap orang yang berada dalam kelompok minoritas wajib mendapatkan perlindungan kepentingan yang sama dengan kelompok mayoritas tanpa terkecuali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Dan untuk selanjutnya, hak atas kebebasan pribadi. Untuk komponennya 1, hak atas jaminan perlindungan identitas pribadi. 2, hak atas rasa aman dalam beraktivitas. Yang ketiga, hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan. Yang keempat, hak atas perlindungan berkomunikasi. Untuk indikatornya yang pertama, 1, setiap orang yang memiliki identitas diri berhak mendapatkan perlindungan agar identitas orang tersebut tidak tersebar. Yang kedua, setiap orang dalam melakukan berbagai aktivitasnya berhak untuk mendapatkan rasa aman tanpa gangguan. Yang ketiga, setiap orang yang merasa dirinya mendapatkan baik ancaman ataupun yang tidak dapat menimbulkan rasa takut, maka wajib mendapatkan perlindungan atas dirinya. Yang keempat, setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dengan siapapun secara aman dan nyaman dengan adanya perlindungan dalam berkomunikasi. Untuk selanjutnya, hak bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Yang pertama, untuk komponennya 1, hak untuk memeluk suatu agama. Yang kedua, hak untuk mempercayai keyakinannya. Yang ketiga, hak untuk beribadah dan berkumpul di tempat peribadahan. Yang keempat, hak untuk mendirikan atau mengelola lembaga amal atau kemanusiaan. Yang kelima, hak untuk memperoleh, membuat, dan menggunakan material ibadah atau ritual adat. Yang keenam, hak atas menulis, menyebarkan, dan menyuarakan pikiran dan keyakinan. Yang ketujuh, hak untuk mengajarkan agama dan kepercayaan. Yang kedelapan, hak untuk menerima dan mengumpulkan sumbangan. Yang kesembilan, hak atas hari libur pada perayaan upacara keagamaan. Dan yang terakhir, yang ke-10, hak untuk mendapatkan fasilitas keagamaan yang layak. Untuk indikatornya, yang pertama, setiap orang yang hidup diperbolehkan untuk memeluk suatu agama dan keyakinannya. Yang kedua, setiap orang memiliki hak untuk percaya pada keyakinan yang ia anut dalam kehidupannya.
Yang ketiga, setiap orang yang memeluk suatu agama diperbolehkan untuk beribadah serta berkumpul untuk acara keagamaan di tempat peribadahan. Yang keempat, setiap orang diperbolehkan dalam hal mendirikan suatu badan amal serta pengelolaan badan amal atau kemanusiaan tersebut yang sesuai. Yang kelima, setiap orang yang sedang menjalankan ritual peribadahan atau adat diperbolehkan dalam menggunakan segala alat yang berfungsi dalam upacara tersebut. Yang keenam, setiap orang yang memeluk agama berhak untuk dapat menyebarkan atau menyuarakan tentang keyakinan yang ia anut selama hal tersebut bersifat positif. Yang ketujuh, setiap orang berhak untuk mendapatkan pengajaran lebih dalam mengenai agama atau keyakinan terhadap sesama penganut kepercayaan tersebut. Yang kedelapan, setiap orang berhak yang berada dalam keadaan tertentu atau terkena musibah diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari orang lain serta mengumpulkannya. Yang kesembilan, setiap orang yang memeluk agama sesuai keyakinannya berhak untuk mendapatkan jatah dari libur yang berhubungan dengan acara keagamaan. Yang kesepuluh, setiap orang dalam menjalankan ibadahnya berhak untuk mendapatkan fasilitas yang baik untuk menunjang kegiatan keagamaan. Selanjutnya, hak bebas untuk berpendapat dan berekspresi. Untuk komponen yang pertama, satu, hak untuk memiliki pendapat dan berekspresi. Yang kedua, hak atas membagikan pendapatnya. Tiga, hak atas perlindungan dalam berpendapat. Yang keempat, hak untuk menerima keterangan atau pendapat. Yang kelima, hak untuk dihormati pendapatnya. Yang keenam, berpendapat secara verbal dan non-verbal. Untuk indikatornya, yang pertama, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya serta mengekspresikan suaranya di hadapan publik. Yang kedua, setiap orang dapat menyuarakan serta membagikan pendapatnya ke orang lain. Yang ketiga, setiap orang dalam menyuarakan pendapatnya mendapatkan perlindungan hukum atas pendapat yang ia suarakan. Yang keempat, setiap orang memiliki hak untuk menerima informasi dari pendapat orang lain. Yang kelima, setiap orang yang mengeluarkan pendapat wajib didengar dan dihormati atas pendapat yang ia suarakan. Yang keenam, setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan di hadapan publik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, hak untuk berkumpul. Komponen yang pertama adalah hak atas memilih organisasi atau perkumpulan, hak untuk aktif mengikuti kegiatan organisasi publik, hak atas kebebasan menyelenggarakan kegiatan bersama, hak untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa. Indikatornya yang pertama yaitu setiap orang bebas untuk memilih sebuah organisasi atau perkumpulan yang akan ia masuki. Yang kedua, setiap orang yang berada pada suatu kegiatan atau organisasi publik dapat bebas dalam mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, setiap orang bebas untuk dapat menyelenggarakan suatu kegiatan bersama dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, setiap orang berhak untuk menyampaikan aspirasi suaranya melalui unjuk rasa. Selanjutnya, hak untuk menikah dan berkeluarga. Komponen yang pertama yaitu hak untuk memilih pasangan. Yang kedua, hak atas pelaksanaan perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas fasilitas perkawinan. Yang keempat, hak untuk melanjutkan keturunan. Yang kelima, hak untuk mengatur dan menimba keluarga, membina keluarga. Indikatornya yang pertama, setiap orang dapat secara bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangannya. Yang kedua, setiap orang dapat melangsungkan sebuah perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Yang ketiga, setiap orang yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan berhak untuk mendapatkan fasilitas yang baik. Yang keempat, setiap orang yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah diperbolehkan memiliki keturunan atau anak. Yang kelima, setiap orang yang telah melakukan sebuah perkawinan maka ia berhak untuk mengatur serta membina keluarga. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada saudari Bella. Baik, terima kasih. Itu tadi mengenai presentasi
dari indikator-indikator hak sipil yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 5. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan dalam membaca, baik disengaja maupun tidak. Saya, Bella Sili Amalia, selaku moderator dalam presentasi kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.